Ketika kami berjalan dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah lain, ketika pergi ke Istiqlal, beberapa guru non-muslim senang sekali sampai terharu. Pertama kali masuk masjid, tidak sangka bahwa masjid terbuka untuk non-muslim dan mereka bisa melihat, mereka bisa berbicara, mereka bisa berdiskusi dan itu kesempatan sangat mahal. Ketika sebaliknya kami menyeberang, masuk ke katedral. Ada 3 guru yang sangat ragu-ragu dan kemudian sholat istiqoroh untuk lebih menguatkan diri. Kemudian masuk. Yang satu sudah tenang-tenang foto, ini cerita yang selalu saya ceritakan karena menurut saya dampaknya sangat kuat bagi pemahaman kita mengenai kondisi guru. Yang satu sudah foto-foto dengan tenang di depan patung Bunda Maria, satu lagi sudah mengikuti pemandunya dengan sangat serius. Satunya sangat diam, lalu melihat dan saya mengamati dari jarak. Ketika keluar dari sana, guru yang satu ini mendekati saya. Dan ketika saya tanyakan gimana, jawaban saya sangat sederhana. Saya baru tahu Bu, bahwa orang Katolik itu ramah. Saya tanyakan usianya, 34 tahun. Dia tinggal di mana? Hanya di Depok. Seumur hidupnya dia tinggal di Depok. Seumur hidupnya dia hanya bergaul dengan teman-temannya yang muslim, bahkan sampai kerja sekalipun. Belum pernah ada kenalan non-muslim. Jadi ada faktor lain yang juga harus kita gali. Jangan-jangan tidak tahu, bukan tidak mau. Dan dalam ketidaktahuan, maka apa pengetahuan yang diberikan turun-temurun dari guru ke guru ke guru ke gurunya ditelan sebagai satu fakta. Ini salah satu kemungkinan yang perlu kita perhatikan dan ini juga yang membuat ruang perjumpaan sangat penting. Perkenalan antara satu dengan lain itu sangat penting. Ketika kami membawa rombongan guru-guru untuk pergi ke gereja Tenda Biru, kami menjumpai 2 kelompok yang sama-sama nangis. Guru-guru yang memakai jilbab, guru-guru perempuan yang datang ke sana nangis melihat betapa susahnya saudara-saudaranya untuk melakukan ibadah. Sementara kelompok yang di sana melihat kami datang untuk mendengarkan mereka, menangis juga karena merasa mendapatkan teman yang berempati pada mereka. Air mata mereka sangat berharga. Karena air mata inilah yang menyatukan kesadaran bahwa kekuatan kita ini adalah kebinekaan kita. Kebinekaan itu bukan pengetahuan, kebinekaan itu kesadaran. Harus masuk ke dalam semua apa yang ada di dalam diri kita sehingga ketika kita melangkah langkah kita itu bineka. Karena kalau itu tinggal sebagai hafalan atau pengetahuan, maka itu tidak akan dapat kemana-mana.
Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.